Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita Yaman lagu lama itu, lagu lama. Yaman merupakan suatu lembah yang subur dan menjadi tempat transit bagi penduduknya berbicara dalam berbagai dialek bahasa Arab dan memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Bagian merupakan hal yang formal di kawasan sosial kemudian mereka ada yang mengenal kota dan lembah. Kemudian sebagian penduduk menjadi penghidupan dengan perdagangan atau kerajinan pasar. Secara sosial terdapat di Yaman ada komunitas, terutama adalah komunitas Zaidiyah yang merupakan mayoritas yang dimiliki oleh negara Yaman. Di Yaman tersebut memeluk Islam pada tahun 1900. Kebanyakan di wilayah Yaman sosial adalah bermadzhab Syafi'i. Kaum Zaidiyah berjumlah 50% dari keseluruhan penduduk. Sisanya adalah kaum Ismailiyah dan Syafi'iyah. Penyebaran melalui imam-imam. Kebanyakan Zaidiyah di pegunungan dan menyebarkan melalui kutub selatan dan dataran rendah. Secara umum, penduduk Yaman itu adalah daerah yang secara sosialnya juga hijrah ke tempat lain, seperti orang-orang heterodoks sendiri. Dia menganggap keturunannya sebagai yang tersebut. Secara umum, Yaman ini bermadzhab Syafi'i. Menurut ensiklopedia Islam, penduduk terbagi menjadi 4 golongan. Pertama adalah golongan Said. Yang termasuk ini golongan Said adalah golongan seperti Rasul, orang-orang Said. Ini yang paling termasuk pertama. Kedua, secara sosial ada suku-suku. Suku-suku di sini adalah mereka yang pemegang senjata atau kekuasaan. Dan yang ketiga adalah golongan menengah. Golongan menengah ini terdiri dari para pedagang, pengrajin, dan syekh. Dan yang keempat adalah golongan budak. Itu adalah kondisi sosial di dalam masyarakat Yaman. Maka dari sama lain budaya Yaman. Ya, terima kasih Saudara Latif. Saya akan membahas tentang budaya Yaman. Yang kita ketahui banyak budaya-budaya Yaman seperti sebagaimana kita ketahui kebanyakan orang Arab itu mengenakan sorban atau berjubah. Tetapi di Yaman sendiri juga tidak banyak juga yang bercelana tidak sedikitnya untuk sholat. Yang di sana juga terdapat beberapa budaya khas Yaman seperti yaitu mereka yang terbiasa menggunakan jas dalam kesehariannya. Bahkan tukang penjual sayur atau pedagang kaki lima juga memakai jas sewaktu menjajakan dagangan mereka. Nah, di sana jas sudah menjadi keseharian mereka. Tidak seperti di sini kan yang kita ketahui jas ini hanya digunakan untuk acara-acara besar saja. Nah, saking banyaknya jas di sana, pakaian ini pun dijual oleh banyak pedagang kaki lima, tapi juga dijual oleh toko-toko butik yang dijual yang tentunya mahal dan mewah. Kemudian di sana juga ada yang dinamakan namanya Jambiah. Jambiah itu merupakan sebilah pisau atau belati yang disarungkan. Nah, kemudian dibelitkan pada sabuk yang dilingkarkan pada bagian pinggang atau yang biasanya di tradisi Jawa itu keris, seperti keris. Namun dia lebih di depan.
taruhnya bukan di belakang. Nah, jambia ini merupakan bagian dari tradisional pakaian tradisional penduduk Yaman. Orang di sana menganggap jambia ini sekedar atau senjata hiasan saja. Nah, kemudian penduduk dusun Yaman sini sering memakai sarung. Nah, sarung di sini bedanya, di sana ini sarungnya agak tebal. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan memakai jambiyah. Dalam keasian jambiyah itu merupakan sebuah pisau atau belati yang disarungkan, kemudian dibelatkan pada sabuk yang dilingkarkan pada pinggang. Ini mirip keris dalam tradisi Jawa. Hanya saja jambiyah ini selalu diletakkan di bagian depan badan dan tidak pernah diletakkan di bagian sebagaimana kerisnya. Bagaimana keris? Nih, jambiyah ini merupakan bagian dari pakaian tradisional penduduk Yaman. Orang-orang di sana menganggapnya jambiyah ini sekedar senjata hiasan. Karena jambiyah banyak dijual di pasar-pasar dengan ukuran, corak dan motif yang beragam. Nah, kemudian di sana masih tentang pakaian, penduduk Yaman juga memiliki satu kesamaan dengan orang Jawa, masih suka memakai sarung. Nah, orang-orang dusun di Yaman masih biasa memakai sarung dalam keseharian mereka. Namun sarung yang mereka pakai lebih tebal, kemudian mereka memakainya hanya sampai mata kaki, tidak sampai betis, tidak sampai mata kaki. Kemudian bahasa penduduk Yaman. Orang Yaman dikenal banyak memiliki dialek bahasa Arab. Di sana kebanyakan penduduk Yaman menggunakan bahasa Arab. Biasanya di sana menggunakan bahasa Arab Al-Arabiyah Fusha, merupakan bahasa resmi yang dipakai, yang lazimnya dipakai untuk forum-forum resmi. Kemudian kebiasaan nyandu setiap sore. Ada yang paling khas dari penduduk Yaman, yaitu kebiasaan mengkonsumsi satu jenis dedaunan yang bernama kot, yang di Indonesia mungkin diharamkan kan ya, nggak boleh. Iya. Tapi di Yaman itu dibolehkan, legal. Ya, Bukan ganja. Saya tembakau gitu. Ya, itu saja ya kebudayaan dari Yaman yang saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh saudari Rina. Oke, saya akan membahas masalah politik di Yaman. Krisis politik di negeri Yaman kelihatannya semakin tidak berujung, sehingga negara yang pernah terpecah belah menjadi Yaman Selatan di bawah pengaruh Kremlin dan Yaman Utara di bawah dominasi Barat sebagai akses dari Perang Dingin. Yaman Selatan dengan ibu kotanya, Aden, merupakan salah satu pangkalan angkatan bersenjata Uni Soviet di kawasan Timur Tengah. Sementara Yaman Utara berpusat di kota Sana'a, yang sekarang ini juga merupakan ibu kota bagi Negara Kesatuan Negara Arab Yaman, yang juga disebut dengan Negara Sabah. Meskipun negara Yaman sudah bersatu, tetapi kekuasaan masih juga dipegang oleh kepala-kepala suku yang bersaing ketat dengan pemerintah pusat di kota Sana'a. Hal ini memang tidak mengherankan karena tradisi bangsa Arab bahwa rakyat lebih menghormati para kepala sukunya daripada kekuasaan pemerintah pusat di kota Sana'a yang relatif sangat rapuh dan kurang berwibawa. Salah satu suku yang sangat berpengaruh di Yaman adalah Al-Ahmar, yang sangat besar peranannya dalam jajaran angkatan bersenjata Yaman. Selain itu juga terdapat berbagai suku yang menentang pemerintah pusat di sana, diantaranya mereka menggabungkan diri dalam organisasi Jundullah, Al-Qaeda, dan sebagainya. Berbagai gerakan rakyat yang telah menyebabkan Yaman semakin terpuruk sehingga menjadi salah satu negara termiskin di kawasan rezim-rezim kayak minyak Timur Tengah ini. Yaman juga kurang baik hubungannya dengan Arab Saudi karena soal sengketa perbatasan yang beberapa kali terlibat bentrokan di padang pasir garis perbatasan Yaman dan Saudi. Ya, itulah cukup sekian dari pembahasan politik dari saya. Lebihnya saya serahkan kepada saudara Latif. Ya.
paparan dan ada kawan besar adalah masalah politik Yaman antara Barat dan Selatan terkait kemudian saudara bayi yang muda Yaman dan saya menjelaskan struktur sosial yang tadi saya telah jelaskan pada hari ini. Jika ada yang bertanya Buat teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan silakan. Jadi pada kesempatan hari ini kan ngebahas tentang Yaman seperti ini ya, terpecah belah Yaman, ya kan ada dua. Iya, ada politiknya. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, ya kenapa satu negara itu bisa terpecah dua gitu? Ya, kenapa? Gara-gara apa gitu? Dia terpecah. Terus, ya kenapa juga dia bisa bersatu? Terus idenya siapa yang menyatukan? Oke, begini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pertanyaan kenapa ditolakkan antara Yaman Utara dan Yaman Utara. Saat itu Yaman Utara merupakan masyarakat sosial dengan perbedaan Selatan. Yaman Utara itu bersifat tradisionalis yang sangat mendominasi menerapkan syariat Islam sendiri. Kemudian ada berbeda dengan Yaman Selatan. Yaman Selatan itu merupakan pendudukan oleh kaum komunis yang saat itu dibimbingi orang-orang komunis. Kemudian setelah komunis turunlah Inggris untuk mendominasi wilayah Yaman Selatan tersebut. Mereka selain terjadi bentrok antara Yaman Utara dan Yaman Selatan sampai berapa kali ya, tahun 60 terjadi perang. Kemudian merdekanya pada tahun 1990 dibentuklah Republik Yaman. Mereka bersatu pada pertikaian yang sejak lama itu mereka bersatukan antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Bentuknya Republik Arab Yaman. Itu adalah yang merupakan sebagian besar kenapa bisa terjadi antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Itu aja yang saya ketahui dari kami semua. Terima kasih. Dari dulu yang Waalaikumsalam. Pembahasannya mengenai Yaman gitu ya. Yang jadi pertanyaan bagi saya mengenai apa tradisi atau kebudayaan yang ada di Yaman. Tadi dijelaskan bahwasanya kebudayaan Yaman adalah kebanyakan orang yang di Yaman memakai sarung gitu ya. Apakah sarung tersebut ada identifikasi gitu, identifikasi dari Arab gitu? Apakah orang-orang Yaman gitu contoh atau kain-kain yang dipakai orang-orang Yaman tersebut berasal dari produksinya dari Arab atau dari mana gitu? Apakah teridentifikasi dari berbagai wilayah gitu? Terus apakah menjadi basis utama sarung Yaman tersebut sudah menjadi kehidupan mereka gitu sarung tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tadi tentang dari mana sih asalnya sarung itu ya kan dia terdapat di Yaman. Nah, yang kita ketahui sarung itu merupakan kan awalnya dari budaya India kan. Nah, mungkin yang saya ketahui mungkin banyak pedagang-pedagang Gujarat yang berdagang di pesisir laut Yaman mungkin. Nah, mungkin di situ terjadi asimilasi kontak antara pedagang dari Gujarat dengan penduduk Yaman. Nah, yang kita ketahui juga kan di Yaman udaranya itu sangat panas mungkin. Nah, jadi dengan memakai sarung ini di Yaman agak lebih adem gitu ketimbang memakai celana. Ya, yang saya ketahui mungkin itu saja. Di sana juga kebanyakan mahasiswa atau pelajar-pelajar dari Yaman kebanyakan kalau mau pergi kemana-mana itu memakai sarung. Nah, di sana juga jadi sarung itu udah benar-benar menjadi tradisi orang-orang Yaman. Ya, itu saja mungkin. Sekian dari kelompok kami untuk pembahasan Yaman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman makasih atas partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak